Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafia Ulia dengan NIM H0512111025 akan memaparkan proposal penelitian yang telah saya kerjakan dengan judul Pemodelan Robust Mix Geographically and Temporally Weighted Autoregressive dengan Estimator pada studi kasus data indeks ketahanan pangan di Sulawesi Selatan dengan pembimbing utama saya, Bapak Siswanto SSI MSI. Adapun pokok bahasan dalam pemaparan ini, yang pertama pendahuluan, dua landasan teori, tiga metodologi penelitian, dan empat daftar pustaka. Analisis regresi merupakan analisis statistika yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel respon dan prediktor. Analisis regresi linier mengasumsikan bahwa hubungan antar variabel bersifat global atau konstan, sehingga menghasilkan parameter yang berlaku di seluruh lokasi penelitian. Namun, asumsi ini tidak selalu sesuai pada kenyataannya dikarenakan banyak indikator atau variabel yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan geografis yang bersifat kewilayahan, sehingga mengakibatkan adanya heterogenitas spasial. Ketidakmampuan dalam menangkap heterogenitas spasial menjadikan model regresi global menjadi kurang akurat untuk digunakan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang dapat memperhitungkan pengaruh heterogenitas spasial, salah satunya dengan Geographically Weighted Regression atau GWR. Model GWR merupakan pengembangan dari model regresi linier yang mempertimbangkan aspek spasial dengan memberikan bobot berdasarkan kedekatan geografis, sehingga menghasilkan nilai parameter regresi yang berbeda-beda pada setiap lokasi pengamatan. Model GWR hanya menggunakan data spasial pada satu periode waktu, sementara data spasial pada umumnya dipengaruhi oleh aspek temporal. Oleh karena itu, model GWR dikembangkan dengan menambahkan unsur temporal dalam model yang disebut sebagai Geographically and Temporally Weighted Regression atau GTWR. Pemodelan GTWR menghasilkan model yang bersifat lokal untuk setiap lokasi dan waktu. Meskipun mampu menangkap variasi spasial dan temporal, dalam beberapa kasus, hubungan antara variabel tidak sepenuhnya bersifat lokal. Beberapa variabel prediktor berpengaruh secara global, sedangkan variabel lainnya tetap mempertahankan pengaruh lokal atau spasialnya. Oleh karena itu, model GTWR dikembangkan lebih lanjut menjadi model Mixed Geographically and Temporally Weighted Regression atau MGTWR yang menghasilkan pendugaan parameter yang sebagian bersifat global dan sebagian lainnya bersifat lokal berdasarkan lokasi dan waktu. Pemodelan MGTWR belum mampu mengatasi kasus ketika terdapat autokorelasi spasial pada data. ISAGE pada tahun 1999 menyatakan bahwa lebih baik menangani heterogenitas dan autokorelasi spasial secara bersamaan dalam satu pemodelan. Oleh sebab itu, integrasi antara model MGTWR dan model autoregresif spasial menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pendekatan ini menghasilkan model Mixed Geographically and Temporally Weighted Autoregressive atau MGTWAR. Pemodelan MGTWAR mampu mengakomodasi adanya pengaruh variabel global yang bersifat konstan dan pengaruh variabel lokal secara spasial dan temporal dengan tetap mempertimbangkan adanya autokorelasi atau ketergantungan spasial antar lokasi. Model ini juga menghasilkan estimasi parameter yang lebih representatif dalam menjelaskan pola data spasial temporal yang kompleks. Permasalahan yang terkadang ditemukan pada model MGTWAR yaitu adanya pencilan spasial. Pencilan merupakan objek pengamatan yang memiliki nilai menyimpang jauh dari objek pengamatan lainnya dalam model galat. Keberadaan pencilan sendiri dapat memengaruhi estimasi koefisien regresi serta meningkatkan ragam sisaan sehingga dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Namun, menghapus pencilan dalam analisis regresi spasial dapat mengubah komposisi efek lokasi pada data. Oleh sebab itu, dikembangkan metode regresi robust yang dapat mengakomodasi adanya pencilan. Salah satu estimasi dalam regresi robust yaitu Estimator. Estimator merupakan metode estimasi yang menggabungkan Estimator dan Estimator sehingga memiliki nilai breakdown point tinggi dan juga memiliki efisiensi yang tinggi. Pendekatan regresi robust ini kemudian diterapkan pada analisis spasial temporal dalam model MGTWAR yang mengandung pencilan spasial yang disebut sebagai Robust Mixed Geographically and Temporally Weighted Autoregressive atau RMGTWAR. Penelitian sebelumnya mengenai penanganan heterogenitas dan autokorelasi spasial telah dilakukan oleh Wu dan kawan-kawan pada tahun 2014 dalam memodelkan harga perumahan di Shenzhen, China menggunakan GTWAR.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model GTWAR mampu mengurangi kesalahan absolut relatif terhadap model GTWR dan GWR. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Jureda DKK pada tahun 2021 dalam memodelkan presentasi penduduk miskin di Pulau Jawa menggunakan MGTWAR. Hasilnya menunjukkan bahwa model MGTWAR merupakan model yang lebih baik dalam menjelaskan PPM di Pulau Jawa dibandingkan model GTWR. Adapun penelitian terkait penerapan Robas dilakukan oleh Asianingrum dan kawan-kawan pada tahun 2020 dalam memodelkan presentasi penduduk miskin di Pulau Jawa menggunakan Robas MGTWR. Hasilnya menunjukkan bahwa model RMGTWR menjadi model terbaik dalam memodelkan presentasi penduduk miskin di Pulau Jawa dan mampu mengatasi adanya pencilan pada data. Ketiga penelitian tersebut berfokus pada isu-isu ekonomi sehingga pada penelitian ini melakukan analisis pada bidang lainnya yaitu bidang pangan dan gizi berupa analisis pada data indeks ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Indeks ketahanan pangan merupakan indikator yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah yang didasarkan pada tiga dimensi utama yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketahanan pangan menjadi aspek penting karena berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama pada tujuan kedua. Sebagai lumbung pangan nasional, Sulawesi Selatan memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia. Nilai IKP di Sulawesi Selatan cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2023 IKP di Sulawesi Selatan mencapai 83,36, menempati peringkat keempat dari total 34 provinsi di Indonesia dengan nilai IKP tertinggi. Nilai IKP pada setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan menunjukkan nilai yang beragam. Kota Makassar memiliki nilai IKP sebesar 89,28 dan menjadi daerah dengan IKP tertinggi di Sulawesi Selatan. Sementara Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki IKP terendah, yaitu sebesar 71,87. Adanya perbedaan nilai ini disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik pada setiap wilayah, sehingga keragaman nilai ini tidak hanya menunjukkan terjadinya heterogenitas spasial, tetapi juga memungkinkan adanya autokorelasi spasial dan memungkinkan munculnya pencilan dalam data. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan pemodelan robust mix geographically and temporally weighted autoregressive dengan MM estimator pada data indeks ketahanan pangan di Sulawesi Selatan. Adapun tujuan dalam penelitian ini yang pertama, mendapatkan bentuk estimasi parameter model robust mix geographically and temporally weighted autoregressive. Yang kedua, memperoleh faktor-faktor yang memengaruhi indeks ketahanan pangan Sulawesi Selatan tahun 2019 hingga 2023. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan, yang pertama, memberikan informasi tentang pemodelan mix geographically and temporally weighted autoregressive pada indeks ketahanan pangan Sulawesi Selatan tahun 2019 hingga 2023. Kedua, memberikan informasi tentang analisis robust mix geographically and temporally weighted autoregressive dengan MM estimator untuk mengatasi data spasial yang mengandung pencilan. Yang ketiga, memberikan informasi bagi pemerintah maupun masyarakat umum terkait faktor-faktor yang memengaruhi indeks ketahanan pangan Sulawesi Selatan. Selanjutnya, batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama, data yang digunakan merupakan data indeks ketahanan pangan Sulawesi Selatan tahun 2019 hingga 2023. Kedua, matriks pembobot spasial temporal didasarkan pada perhitungan jarak Euklidian dengan fungsi pembobot yang digunakan adalah fixed kernel eksponensial. Yang ketiga, pembentukan fungsi pembobot robust menggunakan fungsi 2KB square. Selanjutnya, landasan teori dalam penelitian ini tersusun dari regresi linear berganda, heterogenitas spasial, geographically weighted regression, geographically and temporally weighted regression, mixed geographically and temporally weighted regression, autokorelasi spasial, spatial autoregressive, mixed geographically and temporally weighted autoregressive, pencilan, regresi robust, uji signifikansi parameter, ukuran kebaikan model, dan indeks ketahanan pangan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi peta ketahanan dan kerentanan pangan dari Badan Pangan Nasional serta data tabel statistik pada laman Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Dengan unit pengamatan yang digunakan adalah tingkat kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, sehingga pada penelitian ini terdapat 120 pengamatan. Adapun variabel penelitian yang digunakan yaitu indeks ketahanan pangan sebagai variabel respon
dengan variabel prediktor berupa rasio konsumtif normatif per kapita terhadap produksi bersih, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, indeks pembangunan manusia, persentase rumah tangga tanpa akses air bersih, angka harapan hidup pada saat lahir, dan persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar atau stunting. Selanjutnya, tahapan analisis dalam penelitian ini yang pertama, lakukan eksplorasi data, yang kedua, mendeteksi multikoliniaritas, yang ketiga, mengidentifikasi heterogenitas spasial dan temporal, keempat, menentukan matriks pembobot spasial, kelima, mengidentifikasi autokorelasi spasial, keenam, menentukan variabel global dan lokal, tujuh, melakukan pemodelan MGTWAR, delapan, melakukan pendeteksian pencilan menggunakan RWBP, sembilan, melakukan analisis model RMGTWAR dengan estimator, sepuluh, melakukan pengujian signifikansi parameter, 11, melakukan evaluasi kebaikan model, dan terakhir, membuat kesimpulan. Selanjutnya, pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada slideshow. Demikian pemaparan proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.